Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara jamaah, supaya dipahami oleh masing-masing jamaah, Allah memberi hidayah dan mencabut hidayahnya kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, kita supaya menjaga diri kita agar hidayah Allah tidak lepas dari diri kita. Jangan sampai kefahamannya berubah dan murtad keluar dari jamaah. 30 poin ciri-ciri orang yang telah berubah kefahamannya sebagai berikut. 1. Mereka mempunyai pengertian, berjamaah itu adalah menetapi Quran hadis atau jamaah manajiyah, yaitu, jamaah hanya sebagai metode atau cara, dan tidak harus dalam bentuk beramir, berbaiat, dan bertoat. 2. Mereka mempunyai pengertian, jamaah yang dilaksanakan oleh Haji Nur Hasan, Haji Abdul Dohir, Haji Abdul Aziz ini, dianggap komunitas, seperti perkumpulan, atau organisasi, atau partai. 3. Mereka mempunyai pengertian, ulil amri adalah ulama atau ahli ilmu, dan bukan keimaman. 4. Mereka mempunyai pengertian, jamaah kita ini firqoh, karena membentuk keimaman sendiri, tanpa kesepakatan seluruh umat Islam di Indonesia. 5. Mereka mempunyai pengertian, keimaman jamaah kita tidak sah, karena tidak menguasai wilayah, tidak mempunyai tentara, dan tidak bisa menegakkan hukum had. Keimaman jamaah dianggap tidak memenuhi syarat-syarat sahnya keimaman. 6. Mereka mempunyai pengertian, jamaah kita ini adalah golongan takfiriyah, atau menghukumi kafir kepada sesama umat Islam. 7. Mereka mempunyai pengertian, jamaah kita ini adalah golongan Khawarij, gaya baru, karena sudah ada pemerintah, kita masih membentuk jamaah. 8. Mereka mempunyai pengertian, orang Islam yang mengucapkan la ilaha illallah, atau orang Islam yang sudah menetapi rukun Islam, dan tidak berbuat syirik, walaupun tidak berjamaah, bisa masuk surga. 9. Mereka mempunyai pengertian, berjamaah hanya sebagai muamalah, dan tidak terkait dengan bab akidah. 10. Mereka mempunyai pengertian, berjamaah hanya sebagai kesempurnaan dalam menetapi agama Islam. 11. Mereka mempunyai pengertian, di dalam jamaah tidak diajarkan bab akidah atau ilmu tauhid. 12. Mereka mempunyai pengertian, keilmuan dalam jamaah, tidak ada isnadnya, karena isnadnya Bapak Haji Nur Hasan tidak bisa ditelusuri asal-usulnya. 13. Mereka mempunyai pengertian, sholat berjamaah dengan bermakmum kepada imam sholat selain orang jamaah, itu sah. 14. Mereka mempunyai pengertian, orang jamaah menikah dengan orang selain jamaah, itu boleh. 15. Mereka mempunyai pengertian, orang di luar jamaah tetap mendapat bagian warisan. 16. Mereka mempunyai pengertian, nasihat 5 bab itu monoton, dan menganggap 5 bab itu bid'ah. 17. Mereka mempunyai pengertian, infak persenan itu memberatkan dan bid'ah, sehingga tidak mau mengeluarkan infak persenan. 18. Mereka mempunyai pengertian, kegiatan sambung dalam jamaah itu tidak wajib, yang wajib adalah datang untuk tholabul ilmi. 19. Mereka mempunyai pengertian, taat kepada imam dalam jamaah itu termasuk syirkut to'ah, atau syirik dalam ketaatan, atau taklid buta. 20. Mereka mempunyai pengertian, orang yang keluar dari jamaah, tidak dihukumi murtad. 21. Mereka mempunyai pengertian, orang yang keluar dari jamaah hanyalah orang yang sudah menyatakan keluar dari jamaah, atau menyatakan mencabut baiatnya. Kalau belum menyatakan keluar, atau belum mencabut baiatnya, maka dia masih jamaah, walaupun dalam prakteknya, tidak mau lagi mentaati ijtihad dalam jamaah, seperti, infak persenan, sambung jamaah, 5 bab, dan lainnya. 22. Mereka mengaku masih jamaah, masih mengakui keimaman dalam jamaah, dan dengan alasan keilmuan berusaha memperbaiki jamaah. Kenyataannya, justru mereka merusak pada jamaah, dengan melemahkan ijtihad-ijtihad keimaman, dan mengajak keluar dari jamaah.
23. Mereka menganggap maksiat terhadap ijtihad keimaman mengenai pencak silat asad, atau persinas, karena dianggap mengadu atau mempertarungkan sesama jamaah. 24. Mereka menganggap maksiat terhadap ijtihad keimaman mengenai kegiatan senkom, karena dianggap asih-asihan dengan pemeluk agama lain. 25. Mereka menggerakkan dan mengharuskan wanita pengikut mereka untuk memakai cadar dan berkaos kaki, serta mempengaruhi wanita jamaah kita untuk memakai cadar dan berkaos kaki. Mereka juga menggerakkan dan mengharuskan laki-laki pengikut mereka untuk berjenggot dan memakai pakaian tub atau gamis, serta mempengaruhi laki-laki jamaah kita untuk berjenggot dan memakai tub. 26. Mereka mempunyai pengertian, orang-orang yang di maklumat itu difitnah, dizolimi, keimaman tidak melakukan tabayun, dan menganggap keimaman gegabah. 27. Mereka menganggap maksiat terhadap ijtihad penarikan buku atau kitab yang telah mereka susun, mereka kaji, dan mereka sebarkan dalam jamaah yang belum ditashihkan kepada keimaman, dan menganggap penarikan kitab tersebut merampas harta jamaah. 28. Mereka menganggap maksiat terhadap ijtihad keimaman dalam maklumat, sehingga tetap mengerjakan hal-hal yang telah dilarang dalam ijtihad tersebut, antara lain. Jamaah dilarang mendengarkan ceramah mereka, pengajian mereka, baik secara langsung, maupun melalui media sosial. Jamaah dilarang bergabung di dalam grup media sosial mereka, dan atau grup media sosial yang di dalamnya terdapat orang-orang yang sudah berubah kefahamannya. 29. Mereka memposting dan menyebarluaskan tulisan-tulisan, video-video, dan rekaman suara yang melemahkan kefahaman jamaah dan membanggakan mereka. 30. Mereka memfasilitasi orang-orang yang kefahamannya disaksikan sudah berubah. Demikian itu tadi, 30 poin ciri-ciri orang yang sudah berubah kepahamannya. Nasihat ini supaya diterima dengan hati yang ridho dan sakdermo karena Allah. Mugo-mugo Allah paring manfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.